menyampaikan materi yang lain terkait dengan keanekaragaman. Kemarin sudah kita singgung, mungkin belum tuntas, tapi nanti kita lanjutkan. Jadi kita akan membahas mengenai keanekaragaman ekosistem. Jadi sebagaimana kita ketahui, negeri kita mempunyai luasan jumlah pulau, jumlah garis pantai yang luar biasa besar, dan setiap lokasi, setiap kawasan-kawasan tersebut mempunyai kondisi yang berbeda-beda, baik kondisi sumber daya alamnya, sumber daya hayatinya, sosial budaya, dan berbagai macam keunggulan-keunggulan lain yang sangat bernilai sekali untuk kita ketahui, untuk kita manfaatkan, dan untuk kita jaga bersama. Jadi keanekaragaman ekosistem sendiri adalah keanekaragaman yang sifatnya hayati, baik itu dalam skala mini, yaitu pada keragaman jenis, maupun pada keragaman yang lebih gede, yaitu ekosistem. Jadi di sini yang kita fokuskan adalah di tingkat ekosistem, di mana komponennya adalah komponen biotik yang berupa flora, fauna, dan mikrobiota, kemudian komponen fisik yang berupa benda-benda mati, makhluk hidup, dan proses-proses proses-proses ekologi yang berperan di dalamnya. Jadi pemicu dari keanekaragaman hayati. Jadi yang menjadi faktor pengendali utama dari keanekaragaman hayati adalah posisi geografis, di mana kita secara luasan bentang wilayah negeri kita sangat luas sekali, bahkan sampai menempati 3 posisi waktu: Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Dan setiap wilayah, baik itu wilayah geografis maupun wilayah waktu, ini mempunyai faktor-faktor yang berbeda-beda, sehingga terbentuk suatu asosiasi kehidupan yang juga berbeda. Jadi secara iklim lokal beda, ada yang daerahnya sangat banyak hujannya, bahkan juga tidak mengenal sepenuhnya musim kemarau, musim penghujan. Pokoknya setiap 3-4 hari hujan terus ada. Tapi juga seperti di Jawa, kita mengenal ada periodisasi musim kemarau, musim penghujan, yang selama ini bahkan sudah menjadi tatanan kultur budaya, terutama oleh aktivitas pertanian. Ada yang namanya pranoto mongso. Mongso itu musim, pranoto itu tatanan. Jadi setiap kali memasuki bulan-bulan tertentu, itu sudah mau hujan atau tidak, pokoknya mulai bertani. Ya, nanti pasti akan terjadi kecukupan irigasi, kecukupan tenaga kerja, kecukupan acara-acara ritual yang kaitannya dengan sumber daya pertanian. Jadi ada Pranoto Mongso. Ya, memang belakangan ini tatanan-tatanan musim di pertanian pun juga sudah kewalahan, dalam arti banyak yang tidak sesuai karena ada perubahan musim, perubahan iklim
secara nasional. Jadi saatnya bertani, di mana petani membutuhkan air, biasanya mengandalkan air hujan, ternyata hujan tidak segera datang. Akhirnya gagal bertani. Gilirannya budidaya, panen, malah banjir, sehingga hasil panennya tergenang di air, padi bulirnya rusak, tidak ada harganya, petani rugi lagi. Jadi dalam hal inilah perlu trik-trik, perlu teknis-teknis yang lebih cerdas agar berbagai teknologi tepat guna untuk pertanian, terutama yang adaptif terhadap perubahan cuaca atau kondisi lahan, ya harus menjadi prioritas. Balik ke konsepnya, perbedaan iklim menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur. Semarang, ada Semarang atas, Semarang bawah. Otomatis di Semarang bawah, maklum ya, kita bisa merasakan cuaca siang hari yang menyengat. Mungkin juga bertambahnya populasi warga masyarakat, berkurangnya ruang terbuka hijau, banyaknya aktivitas industri, atau faktor-faktor kebumian juga berkontribusi terhadap cuaca yang mungkin tidak terlalu nyaman di siang hari. Namun di Semarang atas, ya mungkin karena masih lebih hijau, kepadatan juga belum sepenuhnya seperti bawah, cuacanya masih nyaman. Dulu terutama, dulu. Tapi sekarang kok kelihatannya juga rasanya sama. Saya dulu waktu di Semarang Barat itu masih alami, banyak perbukitan, banyak ruang hijau, baik itu berupa tegalan masyarakat maupun lahan-lahan yang masih belum dimanfaatkan, itu hijau, pohonnya redup, pohonnya teduh, pagi siang itu masih sama sejuknya. Tapi begitu bukit-bukitnya dipotong, dikepras, dijadikan timbunan untuk menguruk, meninggikan pantai, terus akhirnya panas semuanya. Yaitu dalam hal ini kita rasakan suhu dari wilayah menjadi lebih panas. Kemudian tentunya tidak di Semarang sendiri saat ini, karena memang secara umum kita merasakan adanya pemanasan global, sehingga memang daerah-daerah yang awalnya juga dirasakan sejuk pun sekarang juga sudah eh, kita sudah menjadi lebih gerah. Kemudian juga curah hujan. Ya, curah hujan ini memang Izin Pak Jafran silakan. mengganggu. Ini untuk PPT-nya apakah Belum ya belum Mas. bergerak? Belum ya? Ya, ya, masih Ya. mengidentifikasi tadi penyebab dari perbedaan iklim tadi. Makasih Mas. Jadi curah hujan ya bagaimanapun kita tidak hanya mengenal musim, ada musim penghujan dan kemarau, tetapi juga ada fenomena lain yaitu El Nino dan La Nina. Itu juga mengimbas pada pola musim kita, di mana pada El Nino biasanya terjadi suasana kering. Jadi meskipun penghujan, tapi hujannya juga sedikit. Apalagi kalau bertepatan dengan musim kemarau, kemaraunya kemarau panjang. Sebaliknya pada periode La Nina itu cuacanya cenderung basah, musim hujan sangat dirasakan, curah hujannya sangat besar sekali, bahkan seperti ditumpahkan dari langit gitu ya.
Tapi musim kemarau juga masih menikmati suasana-suasana basah hujan. Intensitas matahari kita bersyukur sekali di daerah tropis ya, kita masih cukup berlebih cahaya matahari untuk kebutuhan respirasi, fotosintesa tentunya, untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman, pertumbuhan pangan, pertumbuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang lain terkait dengan eh, flora yang ada di sekitar kita, vegetasi. Kemudian kalau lama penyinaran ini di daerah tropis cenderung ajek, kita biasanya jam 6 pagi matahari segera bersinar. Tapi kalau di daerah 4 musim atau di daerah bayangan bukit, ya sinar matahari akan berbeda lama intensitas penyinarannya. Misalnya di Gunung Lawu, itu intensitas penyinaran sisi-sisi yang berbeda itu juga beda. Meskipun tidak banyak sekali, tidak terlalu lama perbedaan, tapi bagi tanaman-tanaman tertentu seperti tanaman obat itu ada perbedaan dari eh, perusahaan-perusahaan jamu biasanya mengenali daerah mana yang lebih bagus dari sisi metabolit sekunder produksi obat berkhasiatnya. Jadi ada variasi lingkungan. Kemudian ragam dan dinamikanya akan menentukan kesesuaian dari jenis flora fauna. Misalnya di daerah pantai itu seluruh garis pantai di berbagai tempat pun pasti ada dinamika, ada pasang, ada surut. Ya, pada saat pasang dan surut itu kualitas lingkungan terutama kegaraman air akan beda. Maka daerah-daerah itu ya hanya sedikit yang bisa bertahan. Jadi tidak semua hewan perairan bisa beradaptasi. Sehingga secara umum kita melihat di daerah garis pantai ya hanya bandeng, udang, kepiting itu yang relatif tahan. Sehingga ya di mana-mana ya hewan itu bisa tinggal di garis pantai. Tapi tentunya tidak bagi hewan yang di misalnya daratan lele itu suruh tinggal di sana ya nggak bisa karena dia ikan air tawar. Meskipun saat ini juga mulai dikembangkan ikan-ikan yang adaptif terhadap kegaraman, misalnya nila. Ya, nila ada varietas nila salin. Ikan nila itu di air tawar, tapi bisa dikondisikan ya paling tidak bahasanya ya diperkosa begitu. Dari kecil sudah diberi air yang sedikit asin secara bertahap. Ya, sehingga nanti dia kuat berada di air yang sedikit asin. Jadi ya tidak lain tujuannya adalah untuk memanfaatkan habitat yang tidak terlalu disukai oleh hewan laut maupun hewan air tawar. Sehingga ruangan-ruangan atau niche yang tidak yang berat kondisinya itu bisa dimanfaatkan. Kemudian secara pembagian ada yang ekosistem alami, semuanya berbasis pengendalian oleh alam, tetapi ekosistem yang lain adalah ekosistem buatan. Jadi tidak alami karena sudah dipengaruhi oleh banyak intervensi manusia. Intervensi manusia baik dalam bentuk misalnya upaya budidaya. Yang paling banyak budidaya, entah itu budidaya tanaman pangan, pertanian, tanaman perkebunan untuk industri, ataupun tanaman-tanaman yang basisnya kayu kehutanan.
Sekalipun itu hutan lebat, tapi kalau isinya berupa pohon jati semuanya, ya itu termasuk ekosistem buatan, meskipun statusnya sebagai hutan. Jadi kalau apalagi kalau sudah perkebunan, jadi perkebunan dan pertanian harus bisa membedakan itu. Perkebunan itu ya hanya beberapa komoditas saja, tidak semua komoditas pertanian bisa dimasukkan sebagai perkebunan. Ya paling hanya karet, kopi, kakao, tebu, mungkin juga sawit, ya sawit tentu ya. Kemudian juga kelapa, ada lagi mungkin. Ya itu aja beberapa komoditas, utama yang berkenaan dengan pemenuhan industri. Ya, sementara ekosistem alami, nah ini bahkan ada yang sangat dijaga, yaitu hutan lindung dengan berbagai kategori yang kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian juga ada ekosistem, misalnya mangrove dengan ciri khas ekosistem itu bisa mandiri, alias tidak perlu dipupuk, tidak perlu diintervensi manusia, itu bisa bertahan sendiri. Ekosistem terumbu karang, nah, tidak ada yang datang ke sana melepaskan ikan, nanti untuk diambil panenannya nggak ada. Di ekosistem mangrove, kalau masih alami ya benih-benih, bibit-bibit dari tanaman besar akan siap melanjutkan regenerasi dari pokok-pokok besar yang ada, sehingga ada tanaman yang masih eh, muda, ada yang tanaman sedang ukurannya, dan juga ada tanaman tua. Itu tidak berlangsung, ya meskipun dalam kondisi saat ini ekosistem mangrove karena sudah mengalami pemanfaatan yang salah kelola, ditebangi semua, jadikan tambak, ditanami bandeng atau udang. Nah, akhirnya tanamannya, fungsi alami mangrove-nya hilang. Tidak kuat menahan badai, tidak kuat menahan gelombang arus, tidak memfasilitasi reproduksi dari flora fauna pantai dan sebagainya. Akhirnya harus dipulihkan sendiri, dibantu oleh aktivitas manusia. Jadi ya meskipun itu sudah statusnya hutan lindung atau hutan, jadi di pinggir pantai, di pinggir estuari itu kan ada mangrove-nya. Jadi mangrove itu akhirnya sekarang dibantu oleh aktivitas manusia dengan penghijauan. Akhirnya ya jadi semi alami. Nanti kalau sudah survive, bertahan, ekosistem itu ya akan hidup dengan sendiri tanpa dipupuk. Tapi kalau nanti kemudian ada pemanfaatan lain, ya misalnya dikombinasi dengan budidaya, ada budidaya yang bisa digarap di sela-sela pepohonan, pen culture misalnya, budidaya kepiting ya sudah menjadi semi alami. Ya, alami ini secara umum mandiri ya, jadi bisa energinya misalnya di hutan mangrove tadi, dari lingkungannya dia mau mendapatkan nutrisi dari sungai, mendapatkan nutrisi dari pantai, kemudian tumbuh suatu kondisi daerah yang agak berlumpur, ada air tawarnya, kemudian mereka tumbuh subur, seresah-seresah akan terendapkan di lantai hutan, kemudian seresah-seresah itu mengalami degradasi, pembusukan, menghasilkan
eh, humus dan menghasilkan kompos. Kompos akhirnya bisa diambil kembali nutriennya oleh pohon mangrove sehingga pohon mangrove makin hari makin besar. Jadi dia tidak ada yang memberi masukan berupa pupuk atau berupa perawatan, berupa pengendalian hama atau penyiraman dan sebagainya tidak ada. Jadi alami. Di terumbu karang juga demikian. Mereka menjadi habitat alternatif maupun permanen bagi banyak kehidupan ikan. Ada yang sebatas larva saja, stadium muda, mereka banyak mendapati manfaat jika di terumbu karang, bisa mencari makan, bisa bersembunyi dengan mudah, bisa mendapatkan kehangatan dari kondisi di terumbu karang. Nah, jadi semuanya tersedia, ancamannya juga ada dari predator, sehingga tidak perlu dilakukan penebaran benih, tidak perlu dilakukan pemberian pakan atau pengawasan oleh petugas agar tidak diambil atau diserang atau dikurangi karena adanya penyakit atau apa, nggak perlu. Jadi ekosistem sungai, Izin Pak Jafron, silakan. maaf mengganggu Pak sebelumnya. Ini untuk slide-nya apakah masih di penetapan Masih, jaringan gasan? Oh, masih sama. ya Oh, masih Mas. baik. Ya, Oh, baik, maaf. ini Terima kasih. sekaligus nanti kita setting untuk cukup waktu. Kita 3 jam ya hari ini. Kemarin Betul. kita kan kelewat ringkas. Jadi ini sekarang insya Allah udah cukup waktunya lah nanti. Baik, kita lanjut. Ekosistem sungai, di mana sungai itu tidak hanya mengalirkan air dari daerah tinggi ke bawah, ke hulu, dari hulu ke hilir, tapi juga menjadi media pergerakan dari biota yang ada di sungai. Ikan misalnya, kalau sungainya itu bagus, alami, ikannya masih bisa leluasa naik turun, maka ikan sendiri secara kebutuhan pangan menjadi kebutuhan yang premier sebenarnya, penting sekali. Kenapa? Karena ikan mengandung protein yang bisa meningkatkan kecerdasan. Jadi kalau sungainya itu alami, ikannya banyak, ikan bisa naik dengan dan turun, migrasi naik turun itu dengan mudah, maka distribusi proteinnya juga bisa dirasakan sampai di gunung-gunung, sampai di daerah tinggi, sehingga berbagi berkah dari sungai. Tapi kalau berkahnya itu ya tidak cuma bagi manusia. Kalau ikannya banyak, nah biasanya sungai itu paling paling banyak, paling disukai oleh fauna-fauna predator. Ada ular, ada terenggiling, ada aneka lingsang dan sebagainya yang mendapatkan manfaat juga. Jadi dari sisi kehati sangat penting. Tapi kalau sudah dicemari, apalagi budaya kita di sungai itu ya biasanya menjadi bagian belakang, belakang kampung, belakang rumah, belakang dapur, belakang panci, belakang apa, ini belakang pantat. Semuanya masih dibuang ke sungai sehingga lebih menjadi sarana drainase dibanding fungsi yang sesungguhnya sangat berharga sekali. Ini ke sistem danau, sebagaimana kita ketahui, kita diberkahi banyak danau, keanekaragaman hayati, nilai fungsi, nilai budaya sangat tinggi semuanya. Ya meskipun bernuansa mitos, banyak sekali kegiatan budaya-budaya yang berkenaan dengan penghargaan peran dari suatu danau. Jadi silahkan saja, tetapi untuk orang-orang akademik apalagi MIL harus tahu bahwa badan-badan sungai, mata air dan sebagainya itu sampai dikeramatkan itu ya nilainya harus jangan dari sisi mitos saja, dari sisi mistis.
Ya, tentu harus sampai ke nilai akademiknya. Profesor dari Jepang itu sudah menemukan formula-formula struktur air yang kalau dibahasakan, dibacakan, disampaikan kalimat-kalimat atau suara-suara yang indah, bagus, kalimat terpuji, ya strukturnya bagus. Sehingga kalau strukturnya bagus, sehat bagi ikan, sehat bagi pertanian, sehat bagi ternaknya, bagi warga masyarakatnya, begitu. Sehingga secara umum memberi keberkahan, panennya lebih bagus, sapinya sehat, masyarakatnya senyum-senyum, panennya mudah. Nah itu kalau airnya dalam suasana yang bagus, semangat masyarakatnya juga agamis atau spiritualnya agak lebih tinggi, maka strukturnya bagus. Sebaliknya, kalau airnya itu sudah jelek, tidak dirawat, masyarakatnya juga tidak menghargai, tidak ada keseganan ritual ataupun bentuk-bentuk yang bagus di pengelolaan sungai, ya akhirnya cemarannya makin dominan dalam menentukan, mengendalikan kualitas lingkungan. Nah, ini sayangnya memang pemerintah sendiri sudah mempunyai 15 danau yang dikonservasi secara intens dengan status yang sudah kritikal karena secara kualitas, secara kuantitas, airnya juga makin buruk. Padahal danau itu adalah reservoir air tawar yang masih bisa kita andalkan ke depan nanti. Ya, bayangkan seperti Batam, seperti Singapura, itu kan dibela-belain membuat danau. Nah, danau dari badan air, selat-selat air laut itu diisolasi. Kemudian diisi dengan air, ya terutama air hujan, dipanen, dialirkan ke sana. Sehingga kegaramannya makin rendah, dan bahkan menjadi tawar. Di Semarang sendiri pernah ada inisiatif untuk memanfaatkan sungai banjir Kanal Barat. Itu akan dibendung, bendungannya menjadi infrastruktur jalan dan pelabuhan di samudra, jauh dari garis pantai sana. Kemudian air tawarnya nanti akan mengisi danau itu tadi, danau buatan. Kemudian dari waktu ke waktu karena diisi air tawar terus kan lama-lama jadi danau air tawar. Nah, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan untuk air minum atau bahkan bisa dijual ke armada-armada tanker yang berlalu lalang di eh, tengah perairan kita untuk dijual ke Timur Tengah sana. Biasanya armada-armada tanker itu ya mengisinya tidak di Indonesia, mahal, mengisinya di Madagaskar. Jadi harus ekstra perjalanan. Nah, itu termasuk potensi yang mestinya digarap. Jadi memanen dari air sungai, air tawar, memanen dari air hujan, itu bisa menjadi pemanfaatan yang berharga. Untuk ekosistem air hutan, saya kira semuanya juga sudah paham. Jadi ini ilustrasi-ilustrasi di mana ragam hutan, hutan dan kehutanan itu dibedakan kalau di negeri kita. Hutan itu berarti asosiasi pepohonan dalam suatu wilayah. Tapi kalau kehutanan itu tidak harus asosiasi pohon. Bisa saja berupa padang rumput. Jadi padang rumput, sabana, itu juga masih menjadi wilayah
kelola kedinasan di kehutanan. Apalagi di Karimun ada Balai Besar Taman Nasional Karimun Jawa, tidak ada pepohonan. Isinya air laut, ikan, terumbu karang. Jadi itu wilayah kehutanan tapi bukan hutan. Jadi kehutanan bisa fokus di hutannya maupun asosiasi-asosiasi kehidupan liar termasuk di perikanannya. Ekosistem buatan terutama adalah persawahan. Jadi persawahan sendiri otomatis wilayah pertanian di mana mereka cenderung menerapkan monokultur. Sedikit sekali yang melakukan praktek polikultur. Monokultur itu intinya satu bentang lahan itu hanya ditanami satu komoditas tanaman pangan. Bisa lombok saja, bisa terong, bisa eh, sawi atau padi atau singkong. Ya, di sini ekosistemnya karena itu wilayah buatan, binaan manusia, maka ada perubahan karena periodisasi. Misalnya musim tanam, itu dari bentang rerumputan dikonversi, dirubah menjadi bentang lahan basah. Isinya tanah yang becek, kemudian dari tanah yang becek diubah menjadi kebun, menjadi lahan tanam berupa padi dalam fase bibit. Setelah itu ditumbuhkan dalam pemeliharaannya mungkin 2-3 bulan sehingga itu nanti memasuki fase panen. Ya, dari tanam subur hijau kemudian berubah menjadi panen menjadi ladang gersang kembali dalam 3-4 bulanan. Jadi ada dinamikanya di balik perubahan pertumbuhannya juga otomatis pada asosiasi biotanya. Biasanya pada saat tanaman muda banyak hamanya, serangga-serangga, banyak kompetitornya berupa gulma, dan semua itu butuh pembiayaan untuk pengelolaan. Harus dikendalikan, harus diberantas hama, hama dan gulmanya, yang itu berarti energinya dari manusia. Petani harus membayar. Nah, itu. Kemudian juga peran pengisian air. Pengisian air itu ya kalau masih musim hujan lumayan. Tapi kalau sudah jelang kemarau, di mana tanaman harus digenangi, nah itu bisa berebut kebutuhan air. Kalau di zaman saya kecil dulu ya ada mantri, ada petugas air, sehingga bisa membagi jadwalnya kapan mengalir ke saluran A, saluran B, saluran C. Tapi sekarang ini saya melihat di banyak daerah, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah menggunakan irigasi berbasis diesel. Jadi kabel-kabel listrik PLN itu tidak hanya malang melintang di kampung-kampung, di rumah-rumah, tapi bahkan sudah ke persawahan-persawahan. Jadi itu untuk memenuhi kebutuhan irigasi. Berbayar lagi. Jadi sehingga banyak juga yang kita merasakan, jadi petani saat ini itu terlalu besar biaya produksinya, sehingga bahkan keluarga saya sendiri juga sudah malas untuk bertani. Nah, ini menyebabkan kerawanan-kerawanan dari sisi ketahanan pangan kita karena petani yang bekerja sekarang ini rata-rata ya sudah tua-tua, tidak adaptif terhadap teknologi, sehingga ini mestinya harus mulai ada pembinaan-pembinaan teknis ini dari pemerintah ataupun dari perguruan tinggi.
Jadi di sini secara umum ada perubahan dari kondisi gersang, hijau, panen, gersang lagi, perubahan biotanya, biasanya ada serangga, ada tikus, ada burung, ada ular, dan sebagainya, tapi sudah berubah strukturnya. Kemudian struktur dari pekarangan, ini lahan kering yang umumnya dimanfaatkan untuk kegiatan, biasanya ya kegiatan pertanian kalau di pedesaan atau kegiatan-kegiatan produktif di perkotaan. Jadi yang perlu kita sadarkan bahwa di perkotaan itu sayangnya ya, jadi belum ada program atau kegiatan yang mengarah pada ketahanan pangan perkotaan. Jadi mestinya mengandalkan pekarangan yang ada sekalipun sempit. Sehingga ini dari mahasiswa MIL mestinya juga sudah mulai ada apa itu vibe, ada semangat, ada motivasi untuk bisa menginisiasi program-program yang sifatnya ketahanan pangan perkotaan. Entah itu dari sisi tanaman sayur mayur ataupun ternak-ternak minimalis. Yang penting sampah-sampah dari rumah tangga itu tidak keluar ke TPS atau TPA, tetapi dimanfaatkan betul untuk bisa mendukung produksi dan juga ketahanan pangan perkotaan ini. Wilayahnya ekosistem pekarangan baik dalam skala pedesaan yang cukup cenderung luas maupun yang ada di perkotaan yang cenderung kurang. Ekosistem tambak tadi sudah kita singgung, ada dinamika salinitas yang harus menjadi kajian tersendiri bagi bidang-bidang budidaya, perkebunan, pertanian sama. Baik, ini kita bisa sampaikan beberapa contoh saja, mungkin sudah terbiasa. Kemudian nilai fungsi dari ekosistem. Jadi ada nilai fungsi sehingga sebagian memandang ada nilai konsumtifnya. Jadi kita memelihara suatu kawasan, misalnya lahan pertanian, lahan perkebunan, itu juga setidaknya untuk mendukung pangan kita, mendukung eh, pemenuhan gizi. Sayur mayur, nah, ada satu isu-isu strategis yang berkenaan dengan konservasi, misalnya Dieng, ini salah satu lokasi yang memang sudah sudah masyhur penghasil kentang nasional. Jadi tanaman kentang ini memang memerlukan daerah-daerah tinggi yang sejuk, kemudian daerah itu juga memiliki lahan yang subur. Satu hal yang menjadi sensitif di lahan kentang ini adalah genangan air. Jadi tanaman kentang tidak mau ada genangan air. Kalau ada genangan air nanti busuk. Sehingga cara praktek pertanian mereka itu membuat alur-alur yang sifatnya itu vertikal. Dari pucuk atau dari ketinggian dialirkan langsung ke bagian bawah. Sementara kalau praktek-praktek pertanian misalnya sawah, kita mengenal praktek subak di Bali, air itu ditahan untuk waktu yang lebih lama di dalam pematang-pematang petak-petak sawah, sehingga airnya tersimpan di sana. Nah, kalau di Kentang tidak bisa, karena harus cenderung tidak ada genangan, lembab saja. Akibatnya aliran-aliran yang dari atas itu ke bawah makin deras, makin besar, makin kuat. Sehingga satu, nutrisi tanahnya banyak yang terbawa aliran air. Kemudian yang kedua, sedimentasinya sangat berat. Nah, sehingga mereka sungai-sungai di bawah
sangat cepat sekali tersedimentasi. Termasuk juga wadah selintang, salah satu danau, waduk maksud saya, yang juga ada infrastruktur yaitu PLTA. PLTA ini termasuk rangkaian PLTA Jawa Bali. Nah, karena kapasitas tampung airnya juga menurun, isinya sedimen, maka ya daya produksi elektrisitinya juga mengalami penurunan. Tapi yang menjadi perhatian kita, jadi banyak sekali lahan-lahan miring yang di sekitar Dieng itu yang menjadi kentang semua. Kentangnya makin hari makin meluas, makin intensif. Tidak hanya di wilayah Dieng, bahkan di gunung-gunung yang lain juga mulai terinvasi oleh kentang, alias di Dieng ada kentangisasi, di gunung yang lain terjadi diengisasi. Nah, ini menjadi kekhawatiran semua, yaitu dalam rangka mendukung konsumtif untuk pangan kita. Jadi ekosistem perbukitan yang subur mestinya ya seperti konsepnya orang Baduy. Ada praktek misalnya tanaman terstratifikasi. Di pohon ada produksi panenan. Di bawah kanopi ada produksi biji-bijian, kopi, kakao, atau buah-buah yang lain. Di bawah pohon-pohon tengah juga ada pohon yang ada di dasar hutan. Mungkin ya jahe-jahe atau aneka empon-empon. Sehingga dalam skala layers ada strata atas, tengah, dan bawah itu bisa produksi. Dan itu tidak monokultur, dengan begitu menjadi polikultur karena banyak jenis tanaman yang bisa dipanen. Nah, ini juga dari sisi konservasi sangat tinggi karena lahannya terus bisa bertahan dalam kondisi subur, kondisi beraneka ragam, sehingga tidak hanya nilai panenan konsumtif yang bisa diperoleh, tapi juga masih bisa mendukung keanekaragaman hayati. Nilai produktif, misalnya dari tanaman-tanaman penghasil getah, hasil hutan bukan kayu. Ada yang menghasilkan biji untuk minyak, biji untuk energi, biji untuk aromaterapi misalnya. Jadi itu juga nilai fungsi yang harus diperhitungkan dalam pengkayaan suatu kawasan rehabilitasi. Ada nilai untuk produksi misalnya serat, misalnya kertas, pulp atau apa, ini juga secara industri sangat besar sekali. Di eh, danau di Sumatera Utara, isinya juga pohon-pohon pinus yang dipanen untuk dijadikan pulp. Jadi kemudian nilai potensial itu secara produksi belum bisa menjangkau, jadi masih dalam skala terbatas, dalam skala laboratorium atau dalam skala pemanfaatan lokal. Misalnya ada tanaman buah merah di Papua. Banyak kalangan sudah meyakini mengandung biofarmaka yang sangat unggul yang bisa gunakan untuk penyembuhan aneka penyakit-penyakit yang degeneratif atau yang cukup berat. Itu masih harus dieksplorasi lagi sehingga
dari sisi pemanfaatan tradisional sudah dipakai, baik sebagai pangan, baik sebagai obat-obat tradisional, tetapi secara industri belum mencapai fase produktif nilainya. Bio farmaka ada potensinya. Nanti mengarah kepada fungsi-fungsi pangan fungsional. Pangan fungsional itu ya terutama untuk pemenuhan suatu misalnya kesehatan, kecantikan, kekok, ke apa itu kekuatan fisik dan sebagainya. Ya, biasanya ada yang cenderung kosmetik karena kepengen lebih putih, lebih lebih kemilau, lebih glowy. Nah, itu juga banyak sekali. Kemudian nilai ekosistem yang lain yang tidak langsung, nilai ekologi, misalnya siklus air. Jadi air hujan biasanya cenderung lebih banyak di daerah gunung-gunung karena gunung akan menambat, menyerap atau mengikat uap air sehingga nanti berat akhirnya jatuh sebagai hujan. Kemudian hujan ini akan mengisi, ada yang lepas mengalir di permukaan sebagai runoff, ada yang mengalami infiltrasi masuk ke perakaran-perakaran melalui fasilitas perakaran tumbuhan masuk ke dalam tanah, sehingga ada yang nanti tertahan di dalam sungai-sungai kecil di bawah tanah. Hujannya hari ini, nanti seminggu ke depan masih ada rembesan-rembesan mata air kecil yang bisa terakumulasi menjadi sungai. Jadi siklus air, menjaga siklus air. Kemudian kalau siklus tanah, misalnya seresah-seresah yang jatuh akan didegradasi oleh mikrobiota bawah atau lantai hutan, sehingga dia akan menjadi nutrisi, menyuburkan tumbuhan. Bebatuan-bebatuan yang misalnya berada di gunung-gunung vulkanik mulai diinvasi oleh lumut, lumut akan menghasilkan mucus atau lendir yang mengandung asam. Nanti batu-batu itu mulai mengalami degradasi, ya, dari yang sifatnya keras menjadi lebih rapuh sehingga bisa ditumbuhi rumput-rumput, bisa ditumbuhi tanaman-tanaman yang bisa menyuburkan. Bahkan saya sampaikan beberapa kelas itu ada profesor dari UGM, kolega kita juga, itu yang bisa mengubah pasir batu, strukturnya dari batu, itu menjadi tanah dalam beberapa bulan saja. Nah, ini kalau nanti kedapatan orang Israel, wala pasti diburu ini. Karena Israel kan baru intan ini, mengubah gurun, ditanami tanaman-tanaman apa ini, gorgot. Yang dibuka ya diproses sendiri. Tanaman gorgot itu apa nilai fungsinya bagi masyarakat Yahudi. Nah ini kalau tanahnya menjadi pasirnya, gurunnya menjadi tanah, wah luar biasa sekali. Seperti yang dilakukan Cina. Dia punya gurun, malah dia berkesempatan untuk mengubah gurun itu menjadi suatu lahan produktif. Ada yang tiba-tiba dilepasi kelinci, agar kelinci bisa memberi pupuk tambahan baik dari kotorannya maupun dari kencingnya. Nanti rumput-rumput mulai bisa tumbuh, kemudian kalau rumput tumbuh, tanahnya sudah lebih lembab sehingga mendukung tanaman-tanaman semak berdu dan juga tanaman pangan mulai bisa digarap. Jadi ini rekayasa-rekayasa lingkungan yang mengandalkan kontribusi nilai ekologi.
Selanjutnya nilai yang tidak kalah pentingnya nilai sosial. Jadi ada budaya-budaya, ada kearifan-kearifan, ada praktek-praktek tradisional yang bahkan sampai hari ini masih banyak dilakukan. Jadi misalnya ada mata air, kemudian ada mata air sumber, itu masih ada ritual-ritual atau klaim ada praktek-praktek komunal kelembagaan. Jadi di Lembata misalnya ada sasi. Sasi itu menerapkan praktek tidak boleh mengambil hasil perikanan dalam periode hari-hari tertentu atau dalam waktu yang agak lama, tapi nanti pada acara-acara tertentu dia diizinkan panen. Nah, itu sudah menjadi budaya di banyak area-area yang sumber daya alamnya berlimpah. Jadi mereka memang di- sudah mempercayai bahwa praktek-praktek sasi itu sangat membantu secara ekonomi bahkan dan juga secara sosial. Mereka ada kebersamaan, siapa yang tertib akan menjadi anggota komunitas, yang tidak tertib akan menjadi diisolasi atau diusir dari masyarakat. Nah, sayangnya waktu di Sulawesi Tenggara itu ya mestinya maunya mereka menghargai alam dengan ada ritual menyembelih kerbau, kepalanya ditanam di suatu titik ritual, tapi terus diikuti likuifasi, dia ada tsunami likuifasi. Jadi memang harus ada keselarasan tadi, di mana posisi mistisitas, di mana posisi keagamaan itu seringkali ada. Kalau sisi sosial harus harus berkait itu. Nah, kalau terlalu dominan mistisnya nanti bawaan edukasinya ke masyarakat ya terus itu makin fanatik, makin enggak jelas arahannya. Tapi kalau dari sentuhan ada dari sisi akademik, ada doa-doa, ada bacaan-bacaan yang bagus, nah itu juga harus menjadi apa ini acuan. Nilai estetika, jadi banyak sumber daya alam yang memiliki nilai sehingga sangat disukai menjadi identitas dari suatu masyarakat. Di negeri kita masih dikenal ada flora fauna identitas. Di balik nilai-nilai dan di balik pemilihan objek hewan atau tumbuhan itu pasti ada narasi-narasi yang berkaitan dengan budaya masyarakat. Ya, misalnya di Jawa Tengah, ayo ada yang tahu fauna identitasnya? Kalau di Brebes, flora identitasnya sederhana, berambang. Ya, karena memang di sana sentra berambang nasional, nah, mereka pada saat diberi kesempatan untuk tampil pameran fauna flora identitas, mereka membawa berambang saja. Jadi ya di Jawa Tengah ini ada, jadi itu karena ada estetikanya, ada narasi atau ada eh, latar belakang apa di balik pemilihan itu secara nasional. Kemudian juga secara eh, kemasyarakatan ya tanaman-tanaman itu bisa menjadi ya bagian dari prestisnya. Orang kaya ya, biasanya mempunyai identitas tanaman apa, entah itu anggrek, entah itu palem, entah itu bulumbang cinta atau apa, itu juga menjadi entitas tersendiri. Jadi waktu terjadi gelombang cinta yang masif itu luar biasa, kelihatan sekali bahwa ada bisnis, ada koleksi, ada fanatisme yang luar biasa, tidak hanya di tingkat rumahan, bahkan tingkat
pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo bahkan menggunakan gelombang cinta sebagai label. Terus akhirnya ada fenomena longsor dan sebagainya, ya terkait juga dengan gelombang cinta karena lahannya miring, tanaman pohonnya dipotongi untuk membudidayakan gelombang cinta, tapi itu sudah berlalu karena memang hanya permainan pasar gitu. Nilai etik orang Bali atau orang dimanapun di tradisi-tradisi keagamaan itu selalu ada ritual. Jadi ritual-ritual itu ya biasanya memanfaatkan sumber daya lokal, entah itu dalam bentuk bunga, entah itu dalam bentuk biji, masakan, atau simbol-simbol. Nah, itu juga nilai yang ya gambarannya saja ibaratnya sebagaimana orang Bali yang memang untuk beribadah memanfaatkan aneka bebungaan, tetumbuhan atau bahkan janur, daun kelapa muda untuk simbol rangkaian dari komponen prosesi misalnya. Aku juga nggak terlalu paham, tapi selalu saja ada. Nah, itu untuk pemenuhan kebutuhan itu kan nggak cukup dari populasi kelapa yang ada di Bali. Mereka harus mendatangkan sendiri dari luar pulau untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi kalau kurang ya tidak afdol, mereka ya tidak merasa sudah sepenuh hati mempersembahkan peribadatannya. Nah, di tradisi Islam juga eh, ke makam, ada manten, ada upacara-upacara pindah rumah dan sebagainya itu menggunakan banyak sumber daya. Ini tadi yang kita maksud dengan ekosistem service. Jadi banyak sekali layanan-layanan jasa lingkungan yang memang harus kita ketahui sehingga pemahaman terhadap lingkungan yang harus kita lestarikan itu akan makin mendalam. Jadi tidak hanya sekedar oh tanaman toh, ini hutan dipotong diganti sawit misalnya. Itu kan pucuk pimpinan negeri kita kan begitu. Toh sama-sama hijau, toh sama-sama produksi oksigen, kan gitu. Dia lupa bahwa suatu kawasan, suatu perkebunan, suatu sumber daya ekosistem itu mempunyai peran yang sangat banyak. Jadi kalau bicara toh sama hijaunya, berarti hanya satu aspek saja secara estetika. Kalau dia bicara toh dia juga menghasilkan oksigen, berarti hanya dia satu fungsi saja. Ya, tidak memikirkan bahwa flora fauna asosiasi itu membutuhkan kekayaan sumber daya yang sangat berbeda-beda. Jadi sekarang kalau sudah gambarannya ekosistem sawit, di situ wilayah dari populasi orang hutan mau dapat apa dari sawit? Dia makannya buah-buahan yang manis-manis, yang segar-segar. Dia juga menjaga hutannya tetap lestari karena dia yang dimakan juga kulit buahnya saja atau eh, buah intinya saja, tapi bijinya kan ditebarkan, tidak dimakan. Kalaupun dimakan nanti akan terlepas lagi pada saat dia BAP, sehingga dia memelihara hutan kita. Ya, jadi ini mahasiswa amil harus paham betul nih mengenai pendalaman sistem atau ekosistem service jasa lingkungannya. Ya, tadi sudah kita singgung mengenai jasa pendukung, supporting service, jasa yang sifatnya tidak langsung tadi. Jadi ada siklus nutrien.
Jadi dari lahan hutan menghasilkan serasah degradasi menghasilkan nutrien, nutrien diambil kembali oleh akar, balik menjadi biomasa pohon. Atau diberikan sebagian ke perairan menjadi fitoplankton. Fitoplankton akan diambil oleh larva ikan menjadi komoditas tangkapan nelayan. Komoditas tangkapan nelayan akan dipanen oleh manusia, dibagikan ke masyarakat, naik lagi, ada bahkan tidak hanya masyarakat pantai, masyarakat gunung juga menikmati produk-produk perikanan, sekalipun dalam bentuk ikan asin. Nah, jadi naik bahkan bisa sampai ke gunung-gunung dari sisi siklusnya di dalam kawasan hutan mangrove, tapi juga bisa dirasakan siklusnya sampai ke gunung-gunung. Ini bisa menikmati peralihan nutrisi yang dari lingkungan sampai ke makanan dan sampai ke wilayah geografi yang berbeda. Kemudian fotosintesa otomatis makhluk hidup harus mendapatkan oksigen, di mana oksigen ini adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan. Fotosintesa hanya dilakukan siang hari, hingga malam hari mereka istirahat. Danau-danau yang mestinya harusnya jernih, kolom airnya berisi fitoplankton. Fitoplankton mengandalkan sinar matahari. Tapi kalau lingkungannya tercemar, kemudian ditumbuhi oleh eceng gondok, sinar matahari terhalangi, maka di bawah eceng gondok itu tidak menghasilkan aktivitas fotosintesa yang berarti. Kurang, bahkan anoksik. Media atau substratnya di bawah eceng gondok akan menjadi lumpur yang gelap. Lumpur hitam itulah yang anoksik, sehingga itu juga masih busuk, bahkan menghasilkan bahan-bahan yang tidak atau beracun, misalnya amonia. Tanamannya kuat, hewan-hewannya yang mensuplai nutrisi ke perikanan juga nggak akan mampu. Ya kalaupun tidak berupa eceng gondok, seringkali pertumbuhan plankton yang sangat padat, namanya booming. Ya, kalau sudah booming, perairannya kental sekali warna hijau, padat sekali dengan fitoplankton, tapi hanya beberapa sentimeter saja. Di bawah itu sudah tidak produktif karena sinar matahari sudah nggak sampai. Nah, itu juga tidak bagus, sehingga harus dihindari pengkayaan nutrisi di perairan. Jadi pertanian juga harus ramah, ternakan juga tidak serta-merta membuang kotoran hewannya ke badan sungai biar tidak memperkaya nutrisi tanahnya. Kemudian habitat bagi keanekaragaman hayati, ya kemarin sudah kita singgung bahwa hewan itu memerlukan tempat tinggal baik untuk mencari tempat berteduh, tempat untuk istirahat, tempat untuk bereproduksi, mencari sarang, mencari pangan dan sebagainya. Jadi fungsi-fungsi yang umumnya kita kenal. Tapi di balik fungsi yang sudah kita sampaikan tadi, beberapa hewan itu mencari kekhususan. Ada yang menyukai, misalnya harus ada wewangian. Mereka seperti cowok ganteng, jadi wangi. Ya, untuk wangi itu dia harus mencari bebungaan. Jadi harus mencari bebungaan. Tidak untuk dimakan, tapi hanya sekedar untuk melumuri badannya agar si cowok tadi disukai betina. Itu di wilayah hewan kan seperti itu. Yang jantan itu yang memang keren, tapi di wilayah manusia ya banyak yang berbalik karena yang wanita itu justru yang banyak bersolek, banyak berdandan, pakai parfum. Jasa penyedia atau provisioning service
Jadi jasa yang menyediakan barang fisik langsung yang dimanfaatkan manusia. Jadi air bersih tadi sudah kita singgung di siklus air. Kita mengetahui bahwa sungai-sungai itu eh, muncul karena adanya bukit atau gunung karena yang lebih tinggi. Bukit gunung bisa menjerap atau mengikat molekul-molekul air dari awan atau dari mist, dari kabut, sehingga makin padat, makin berat jatuh sebagai air hujan. Di airnya, kalau airnya yang mengalir di sungai itu masih hijau, masih jernih, itu berarti lahan di gunungnya masih lestari, masih tidak banyak perusakan, masih banyak yang hutan. Tapi kalau sudah sungainya keruh seperti coklat, minuman, ya berarti sudah banyak konversi peralihan fungsi untuk pertanian, untuk pemukiman, industri, atau peruntukan eh, pembangunan yang lain. Nah, itu dari potensi-potensi itu banyak plus minusnya. Ya, misalnya airnya yang keruh tadi itu nanti plusnya ya berarti akan ada pembangunan, akan ada pemanfaatan lahan dan sebagainya dari sisi manusia. Tapi juga dari sisi kebencanaan juga muncul, oh wah, ini ada pembukaan lahan ini, berarti ada potensi longsor, ada potensi banjir, ada potensi kebakaran dan sebagainya dari sudut pandang masing-masing. Kemudian dari sisi provisioning ini juga meliputi penyediaan makanan, baik itu dalam bentuk alami, dalam arti masih berupa produk yang ditangkap dari alam, hasil bumi, hasil bahari, tetapi juga bisa dalam bentuk yang sudah olahan-olahan. Jadi produk ikan misalnya, itu kalau dari tradisional ya ditangkap dalam bentuk ikan segar. Tapi kalau itu penangkapan oleh kapal-kapal gede, gross ton-nya, operasionalnya di laut lepas, waktunya juga mungkin berminggu-minggu atau bahkan bulan, itu keluar dari tangkapan ya sudah bentuk kaleng, sudah terawetkan, sudah ready to be eat, seger. Nah, ini yang menjadi penting ya sekarang makanan-makanan kita cenderung instan. Ya, tidak sehat menurut kebanyakan ahli gizi. Tapi sebenarnya ibaratnya mie instan saja, mungkin saya juga termasuk pengkonsumsi masif. Ya, kalau dihitung dari zaman kuliah dulu mungkin ya sudah satu kontainer besar. Ya sebenarnya secara nutrisi juga sudah dipenuhi oleh industri. Sudah diberi ilustrasi komponen apa selain mie yang layak untuk menjadi layak konsumsi. Di kemasannya itu, kemasannya kan tidak plain hanya gambar mie saja. Sudah ada dagingnya, ada sayurnya, ada ikannya, telurnya kan gitu. Ya itu ya sebaiknya itu yang dianut. Tapi umumnya kan makan mie karena ada ya keterbatasan lah. Entah itu mager untuk masak atau cari alternatif sayur mayur di warung. Pokoknya yang penting tidak lapar. Sehingga ya mie-nya hanya mie polosan. Nah itu juga ada risiko-risiko mungkin secara kesehatan, risiko secara ekonomi dan sebagainya juga harus jadi perhatian. Jadi mie instan atau sayur mayur olahan yang instan, nah itu yang harus menjadi perhatian. Kayu dan serat,
Kebutuhan kayu kita sudah sangat cepat sekali habis. Hutan-hutan di Jawa, di Kalimantan, Sumatera, Papua sudah terus-menerus mengalami pengurangan, sehingga orang harus punya inisiatif untuk memproduksi bahan bangunan alternatif, terutama ya dari bahan-bahan olahan, misalnya bambu. Nah, ini bambu ini kan masih belum belum banyak dimanfaatkan, meskipun cara tradisional dari zaman perjuangan dahulu ya bambu terus, tapi bambu itu masih memiliki identitas yang kurang baik, jadi seolah-olah identik dengan kemiskinan, ketidakmampuan, ri- ribet karena ya ada hamanya, ada kekuatannya yang tidak bisa diprediksi dan sebagainya. Tapi kalau sudah diedit, ya sebenarnya masih bisa diberi apa itu diformulasi dengan laminasi bungkus plastik dalam format dari bambu gilik diubah menjadi bambu persegi atau bambu papan dan sebagainya, kan bisa itu. Nah, itu jadi bahan bangunan, harus ada alternatif untuk pengganti bangunan. Ya saat ini lebih mudah lagi karena dari besi pun juga banyak ragam produk variannya, ada besi hulu, besi baja ringan, aluminium, dan sebagainya untuk bangun rumah. Obat-obatan alami, ini potensi yang luar biasa sekali. Jadi kita secara teknologi mungkin masih kalah ya, tidak jauh lah dengan industri negara-negara tetangga kita. Kita tidak punya keunggulan bahkan, tapi secara kompar- komparatif, ya, secara komparatif kita banyak mempunyai keunggulan. Bahan-bahan baku obat-obatan alami banyak sekali tersedia di lingkungan kita. Sebagai gambaran ya, untuk bahan-bahan biofarmaka misalnya, ada tanaman di Kalimantan Utara itu opo-opo, apa-apa namanya. Apa mungkin sama dengan opo-opo Jawa, saya kurang paham, tapi belum tahu jenisnya. Tanaman itu mempunyai cita rasa seperti monosodium glutamat. Sementara kita masih fanatik dengan MSG, dengan bumbu-bumbu rasa Jepang, rasa Cina, jadi ada bumbu masaknya. Tidak sehat tentunya, tapi kalau apa-apa tadi ya cita rasanya tidak kalah dengan cita rasa MSG, dan itu sudah dipakai biasa di masyarakat sana. Nah, itu kalau diproduksi dalam skala industri kan mungkin perusahaan-perusahaan dari basis Jepang itu mungkin akan kewalahan karena secara cita rasa bisa memenuhi, secara kesehatan juga aman. Ya, ya termasuk dari Aceh itu. Hmm, Di sana yang namanya ganja ya untuk kebutuhan bumbu. Aku pernah diajak-ajak kayak ke sana, tapi ya enggak lah. Masalah cita rasa saja harus risiko. Tapi bagi mereka ya nggak ada masalah. Yang itu bumbu. Jadi masih banyak komoditas tanaman-tanaman yang berpotensi fungsional yang masih harus kita eksplorasi. Aturannya sangat banyak, sudah banyak aturan-aturan, peraturan-peraturan dari kementerian maupun dari pemerintah daerah, tetapi bahkan pemerintah sendiri masih belum tahu apa sih yang harus kita lindungi, apa sih yang harus kita jaga, kan gitu. Jadi ya, misalnya ramuan-ramuan jamu, ramuan-ramuan tradisional, itu kan banyak diburu oleh para industri-industri farmasi karena di balik eh, pemahaman obatnya kan kalah dengan yang sudah mempraktekkan bertahun-tahun secara budaya. Jadi mereka mengintip
Tapi sekarang memang diberi kesempatan, terutama mereka yang ingin mengeksplorasi potensi pengobatan tradisional dari suku-suku pedalaman, yaitu untuk mendapatkan sintetis dari produk-produk fungsional dari lingkungan hutan kita. Kemudian fungsi service ecosystem yaitu sebagai bahan energi. Jadi ada yang berupa kayu bakar, ini mestinya sudah semakin menurun konsumsinya karena kita untuk kebutuhan energi rumah tangga pun sudah disuplai oleh gas. Dari desa sampai ke perkotaan ini sudah tercukupi. Bahkan saya melihat di kawasan hutan Undip itu pun sekarang jarang yang mencari kayu bakar. Jadi mereka sudah segan karena membeli gas lebih praktis. Nah ini, jadi saya juga eh, khawatir tapi juga sekaligus nyaman karena tidak lagi ada perburuan atau pengambilan kayu hutan untuk kayu bakar. Tapi untuk kayu bangunan ya mungkin tetap terjadi, cuman sejauh yang ada di KHDTK kok belum ada temuan atau laporan. Bioenergi, jadi di kawasan hutan itu kan juga ada semak belukar yang memang kalau tidak dimanfaatkan ya berujung nanti rawan kebakaran. Sama-sama berpotensi lepas dari energi, lepas dari eh, lingkungan kita juga sangat berpotensi ini digarap menjadi bioenergi, biobriket. Jadi bisa dikonversi menjadi produk yang sangat berharga. Jadi biobriket ini kan berupa fisiknya berupa arang, tapi arang dalam paket-paket kemasan. Bisa dikondisikan, yang paling mahal itu briket itu ya yang smokeless, tidak menghasilkan asap, karena ini konsumsinya untuk rumah-rumah mewah di Eropa sana yang 4 musim. Jadi kalau ada asapnya rumahnya kayak dapur Jawa nanti, hitam, banyak jelaga dan sebagainya. Sehingga yang dibutuhkan adalah yang smokeless, tidak ada asapnya. Panasnya sangat tinggi, tahan lama, dan itu tidak menghasilkan asap. Nah, itu komoditas ekspor yang paling potensial dari sisi bioenergi. Jasa pengaturan, jasa yang mengatur proses lingkungan alami. Pengaturan iklim, sekalipun itu iklimnya mikro, misalnya di Kota Semarang sendiri, atau spesifik lagi di Kota Semarang bawah, ya kita merasakan cuacanya lebih panas. Ya mungkin terlalu eh, banyaknya ruang yang sudah jadi bangunan, ruang terbangun, sehingga siang hari eh, sinar matahari itu diserap oleh bangunan-bangunan. Sore hari begitu cuaca agak sejuk, suhu panasnya dilepaskan lagi. Itu juga bisa berkontribusi. Yang kedua ya tentu masalah ruang terbuka hijau. Di ruang terbuka hijau kita masih eh, mepet dengan batas toleransi 30%. Apalagi sekarang mulai pembangunan ya, jalan-jalan yang tadinya ada teduhnya dipotong karena demi perluasan jalan untuk lalu lintas. Nah, ini juga akan mengurangi fungsi-fungsi teduh, fungsi-fungsi perlindungan dari sinar matahari, sehingga cenderung panas. Ditambah lagi tentunya dengan pemanasan global, kita merasakan bertambah 1 derajat saja itu sudah luar biasa panasnya. Kemudian fungsi pengendalian banjir dan erosi. Lahan-lahan yang tadinya terlindung di balik pepohonan dalam bentuk hutan,
atau lahan-lahan yang di atas, yang sejuk, yang justru menjadi serbuan para pengembang, ini akan mengalih fungsikan lahan tadi menjadi ruang pemukiman. Ada yang menggunakan ruang untuk pertanian, sehingga dibuka lahannya. Ya, kalau sudah dibuka, ruangnya terbuka, ada aliran air ya, akan ada erosi, ada angin juga ada erosi, nah, sehingga air akan berduyun-duyun dengan cepat menuju ke daerah yang sungai yang lebih rendah. Akibatnya kapasitas tampungnya tidak memadai, sehingga satu area menjadi banjir. Banjirnya bisa banjir berlangganan atau yang serius ya seperti di Sumatera itu. Banjirnya banjir bandang. Sudah flood daerah luapan banjir, area yang tererosi atau yang dilewati banjir besar Sumatera itu kan daerah aliran dari sungai, aliran. Karena mereka prakteknya sebelumnya juga pernah terjadi banjir. Jadi itu memang daerah aliran banjir. Terus diperparah dengan peralihan fungsi lahan, jadi termasuk pengambilan kayu-kayu hutan, pemotongan kayu-kayu hutan, ya ini mempercepat terjadinya banjir dan erosi. Ya, ini kalau sudah kasusnya seperti itu, ya pemerintah tidak jangan ragu-ragu untuk bisa memulihkan revegetasi, rehabilitasi, kemudian juga melakukan pengelolaan dengan serius agar tidak berulang lagi. Karena kalau itu dibiarkan alami ya nanti tidak bisa cepat pulih, bahkan makin parah, makin rusak. Hujan sebentar banjir, hujan sebentar banjir, akhirnya makin berat. Oke, sebelumnya, halo kelas, masih ada yang belum sukses untuk absen tadi? Saya sudah, Pak. Oke, Saya juga teman-teman. sudah, Pak. Baik, Saya juga sudah, Pak. ya, Kayaknya sudah. baik, jadi lengkap ya. Silahkan kalau ada diskusi atau ada share pengalaman atau pernah melihat fenomena kerusakan lingkungan di wilayah atau di asal dari kalian semuanya, monggo. Itu terus saja ini materinya. Jadi kita sebenarnya ya sangat beruntung sekali di Indonesia karena kita apalagi di Pulau Jawa diberkahi dengan banyak gunung, otomatis juga dengan risikonya ada fenomena gravitasi. Gravitasi ini suka tidak suka akan menarik benda yang dari atas, termasuk material-material dari gunung. Ya, kalau tidak ada yang megang, tidak ada yang mencengkeram, maka ya gampang sekali ini longsor, erosi. Nah, ini menjadi fenomena yang harus kita sadari sepenuhnya. Ya, siapa yang harus megang, siapa yang harus mengendalikan ya. Kalau dari sisi fisik berapa kemampuan kita bikin dam, bikin tanggul, bikin talut dan sebagainya. Mahal sekali. Sehingga kita cukup mengandalkan keberadaan vegetasi. Pertumbuhan yang meskipun tidak kuat sebagaimana struktur fisik manusia ya, kedalamannya paling ya 40 sampai 60-an senti ke dalam tanah, tapi kan yang paling digelitik, yang paling diganggu kan permukaannya dengan angin, dengan hujan, dengan pengolahan itu kan permukaan. Tapi kalau permukaannya itu diikat oleh perakaran menjadi suatu massa yang kuat ya aman. Tapi kalau pohonnya sendiri tiba-tiba dipotong, kemudian permukaannya tersengat sinar matahari menjadi kebakar, akhirnya tanahnya terbuka. Tanah terbuka lepas, terbawa angin, terbawa air, sehingga tinggal
partikel-partikel yang agak gede, partikel yang agak gede berupa pasir, rakal, itu tidak subur, tidak bisa ditanami, sehingga secara ekonomi pun juga akan keimbas, daerahnya menjadi gersang, menjadi kritis. Kemudian fungsi regulasi yang lain yaitu penyaringan udara dan air. Jadi di kehidupan tumbuhan itu kan mereka melakukan konversi dari oksigen, dari karbon dioksida ditangkap oleh aktivitas fotosintesa menghasilkan udara sehingga kita bisa bernapas. Udara-udara yang ada di perkotaan atau daerah-daerah dengan intensitas industri yang kuat ya, yang kita serap tidak hanya oksigen tapi bahkan juga debu-debu, flying ash, aroma-aroma yang tidak sehat bagi badan kita. Sehingga itu juga harus kita antisipasi dengan menggunakan struktur-struktur ya untuk mengurangi dari di dalam pabriknya sendiri, teknologinya harus sudah bagus, tapi yang juga bagaimanapun ya dari lingkungan. Lingkungan punya mekanisme untuk menahan debu, menahan suara, menahan cemaran air, yaitu misalnya pohon pohon trembesi. Ada kelebihan kenapa pohon trembesi dipilih sebagai peneduh? Ada yang bisa punya pemahaman ini? Pantura Jawa ditanami semuanya. Jadi tanaman trembesi ini kan permukaan daunnya itu ada beludrunya, ada lakennya. Dan itu umumnya juga banyak tanaman itu mempunyai struktur penutup permukaan. Ada yang berupa lilin, ada yang berupa duri-duri, ada yang berupa bingkul-bingkul. Nah, kalau di trembesi itu seperti laken, seperti beludru. Nah, itu kalau untuk menangkap debu, itu sangat efektif sekali. Begitu debunya tertahan di sana, nanti kena air hujan, dia akan tercuci sangat mudah. Sehingga itu cocok untuk kanopi keteduhan. Cuman sayangnya yang kita tutupi itu adalah jalan raya, di mana jalan raya itu badan jalannya kan untuk menanam pohon itu kan tinggal sempit, bahkan ada yang ditanam di sela-sela aspal. Ya dari mana dia dapat nutrisi? Sementara kalau hanya sempit saja, namanya pohon trembesi itu bongsor, akarnya bisa kemana-mana jauh, sehingga tidak cukup hanya sekedar pinggir jalan yang sempit. Konsekuensinya, ya itu biasanya mudah roboh karena trembesi sendiri termasuk jenis yang bongsor, bobot massa badannya itu cukup berat sehingga ini cabang-cabang mudah patah. Nah, otomatis ya tidak aman sebenarnya. Ya, kalau di zaman pelindung dari struktur jalan di kita yang kuno ya dikondisikan oleh orang Londo kita ya dulu terembes asam, daunnya kecil, pohonnya kokoh, tidak gampang patah, sehingga tidak secara fungsi perlindungan jalan, fungsi eh, kebersihan juga lebih mudah rawatannya, gitu. Tapi ada balik pemanfaatan termbesi di jalan Pantura itu memang ada. Di tanamannya itu dipelihara sendiri, yang nanam jarum, yang melihara jarum, nah, tapi yang tidak kita sadari yang manen jarum. Di jarum juga dipakai untuk bahan bakar. Saya kurang paham sepenuhnya, tapi umumnya menjadi co-firing. Jadi untuk menyulut
bahan bakar penyulut. Nah, itu juga secara fungsi dari tanaman-tanaman peneduh yang bisa mengurangi. Kalau di ekosistem perairan, ya kita ada yang alami, ya ada fitoplankton. Fitoplankton akan mengambil nutrisi dari air sehingga kelebihan nitrat fosfat akan menjadi biomasa fitoplankton. Fitoplanktonnya padat, ikannya juga dapat banyak makan. Jadi dapat dirubah dari fitoplankton menjadi biomasa ikan. Ikan kita panen, sehingga dari air akan menghasilkan siklus materi, siklus biomasa, dan siklus otomatis ya nutrisi bagi manusia. Di balik lumpur-lumpur pun juga sama, di bawah sana ada banyak kehidupan pemakan lumpur yang tujuannya tidak kurang adalah untuk mengurangi beban cemaran. Ada kerang, ada cacing, ada kepiting dan sebagainya. Itu kan secara prinsip mereka banyak mengurangi atau mengkonsumsi lumpur. Di dalam lumpur itu ada mikrobiotanya. Sebagian juga masih matrik-matrik serpihan-serpihan tumbuhan atau hewan. Jadi kalau itu dimakan, yang bernutrisi keserap oleh menjadi biomasa badan, yang tidak terserap menjadi partikel pasir, partikel lumpur, sehingga airnya itu ada perawatan oleh makhluk hidup itu. Sekalipun seukuran kecil cacing, yaitu juga mereka mengurangi, menjernihkan, dan juga mengurangi beban cemaran di air. Tapi kalau dalam skala alami mereka berfungsi dengan bagus. Tapi kalau yang dibuang ke got, yang dibuang ke sungai itu berupa bahan kimia hmm, dari rumah tangga, ada cairan pewangi, cairan pembersih, cairan alkohol atau asam-asam untuk perawatan rumah, ya mana mungkin mereka bisa bekerja. Jadi makanya kita harus memahami mengenai peran masing-masing, sehingga sekalipun kecil mereka bekerja keras 24 jam dan tidak ada yang bayari, harus kita hargai. Mereka punya apa itu, tugas dari Gusti Allah, dari alam. Nah, kalau di kolom air itu ya mungkin dari anak-anak juga paham itu ada SpongeBob, hewan berpori. Pekerjaannya itu yang melewatkan air dari lingkungan dimasukkan ke dalam badannya, sebagian nyangkut menjadi makanan, yang dilepaskan air yang sudah tersaring, sehingga secara ekologi mereka adalah penyaring. Meskipun kecil, cuma tidak pernah berhenti bekerja. Kalau kita disuruh bekerja bersih-bersih, ya wani piro, cepek dulu, pulus-pulus. Nah, itu belum itu dikerjakan. Tapi mereka tanpa perintah, tanpa bayaran, tanpa menikmati, mereka bekerja. Jadi itulah yang kita harus jaga mengenai kekayaan hayati dan kualitas lingkungan. Ada peran-peran mikro yang sesungguhnya sangat intens bekerja, yang harus kita berikan fasilitas atau kelonggaran agar kita bisa mendapatkan manfaat dari keberadaannya. Pengendali hama dan penyakit. Saat ini ada fenomena pengendalian biologi untuk mengendalikan hama di praktek pertanian. Ada yang menggunakan jamur, menggunakan bakteri, menggunakan predator, menggunakan ya predator ini kalau di persawahan misalnya menggunakan burung hantu. Nah, itu sudah beberapa kali kita sampaikan ya. Nah, nanti kalau burung hantu itu ya siang hari nggak kelihatan karena dia aktif malam hari. Jadi kita yang hanya bisa mengetahui ada rumah burung hantu, rubuha, berupa kotak yang dipasang di tengah sawah. Itu kalau siang hari
dimaksudkan agar burung itu bisa istirahat. Tapi ya saya juga geli juga. Mana mungkin dia bisa istirahat di kotak seperti itu. Sudah di tengah terik sawah, tidak ada teduhan-teduhannya, tidak ada fasilitas alternatif. Ya. Biasanya kan mereka tinggal di pokok-pokok pohon besar, istirahat, ada gowok atau ruang di pohon keringnya, nyaman, ada anginnya. Lah kalau di bawah pohon, di tengah sawah ya nggak ada apa-apanya, itu mana bertahan. Tapi mereka bekerjanya malam hari, mencari tikus, mencari belalang, mencari hama-hama pertanian. Ini sudah banyak dipraktekkan dari yang tapi memang sosialisasinya harus perlu karena nanti dikira itu burung liar, tidak ada gunanya, plonga-plongo, nah itu. Tapi malam hari dia belum bisa bekerja. Di sawah juga banyak ada asosiasi hewan, misalnya kadal, ular, tokek, cicak, itu semuanya adalah fungsi pengendali. Mereka memakan serangga dalam jumlah yang banyak, bahkan ular itu juga memakan tikus. Tapi sekarang ularnya sudah diburu, bahkan kadalnya juga sama, sudah dijadi oseng, katanya untuk kegairahan. Nah, kemarin sudah kita singgung ya, jadi penyakit dan hama. Di Cina kemarin sudah kita contohkan menggunakan bebek untuk pengendali gulma, menggunakan ikan nila untuk pengendali gulma. Jadi sekaligus angon di, digembalakan di sawah. Untuk fungsi penyerbukan ini sangat penting sekali karena bunga tanpa ada penyerbukan tidak akan menghasilkan biji. Biji tidak diproduksi berarti tidak ada bahan makanan untuk manusia. Ya, manusia itu mendapatkan pangan dari tanaman-tanaman yang menghasilkan buah. Ya, meskipun ada jenis-jenis yang tidak sepenuhnya memerlukan penyerbukan karena bisa dilakukan stek vegetatif. Jadi burung, lebah, siput, lalawar ini melakukan tugas alaminya yaitu untuk mempertemukan putik dengan benang sari. Saat dikunjungi buah, bunganya dikunjungi, mereka menyentuhkan atau mengekspos bagian-bagian badannya yang sudah dipenuhi serbuk sari ke dalam putik. Jadi di sana tidak hanya satu bunga saja, karena misalnya ada musim jambu, satu jambu, satu pohon nanti akan dikenai juga oleh serbuk sari dari tanaman yang lain, sehingga terjadi penyilangan, genetiknya bertambah, tambah kompleks, tambah tinggi, tambah kuat, bagus. Jadi siput, burung, kelelawar, serangga ini membantu sekali. Jasa kultural atau cultural service, jasa non-material yang mendukung kehidupan sosial budaya dan spiritual. Jadi keindahan alam, landscape, waterscape, seascape, ini menampilkan pemandangan yang tidak lain pasti ada komponen-komponen dari sumber daya alam, hayati. Jadi orang berduyun-duyun liburan lebaran datang ke gunung-gunung tidak lain juga untuk menikmati kekhasan di wilayah gunung, kekhasan cuacanya, kekhasan vegetasi, apalagi ada antropogeniknya yaitu kekhasan kulineri. Ya, kadang-kadang juga diperkaya dengan koleksi-koleksi unik, mini zoo, dan sebagainya. Jadi
fenomena turisme wisata ini hari-hari belakangan makin intens karena orang mulai menggunakan sosial media untuk mempromosikan, dan image masyarakat itu tidak cukup hanya dengan melihat gambar. Setidaknya harus mampu berada di lokasi yang dia kagumi. Pada dia kagum, maka dia juga akan kembali men-reshare. Sehingga makin intens fenomena kunjung mengunjungi dalam kerangka pariwisata. Jadi saya punya pengalaman mahasiswa prodi MBU dulu, juga pernah menginisiasi wilayah, misalnya waktu itu dia memulai di Bantir, di Sumowono. Itu awalnya ya hanya pohon pinus. Nah, kemudian ada kopinya. Ya, dengan cuaca yang sejuk, cuaca yang cenderung dingin, mulai ada kreativitas anak-anak untuk menyajikan kreativitasnya dengan berbagai ornamen-ornamen wisata. Ya, sehingga dalam 2 bulan pertama itu sudah dikunjungi lokal. Kemudian nggak sampai dalam 1 tahun sudah ada turis dari Eropa yang datang. Jadi ya karena ada narasinya, ada gambarnya, ada nilai-nilai keunggulan, ya, itu sehingga menjadi daya tarik. Ini tinggal kreativitas daripada pengelola. Sekalipun kalau di Temanggung itu kan ada wisata Pasar Pring, ya, isinya bambu semua, dan bambu itu secara tradisional sampai hari ini ya sebenarnya nggak ada yang suka karena lembab, gelap, nyamuk, gatal, ular, isinya genderuwo, hantu. Saya juga heran, hantu kenapa betah bener di rumpun bambu ya. Kan nggak ada yang mengunjungi, siapa yang mau digoda? Tapi ternyata setelah dikonversi menjadi atraksi, oh bisa sejuk, bisa damai, bisa apa itu merecall masa-masa muda dan sebagainya. Itu ternyata inspiratif sekali. Apalagi dibumbui dengan kuliner tradisionalnya, dengan suguhan keunikan transaksinya, itu luar biasa sekali. Makanya hantu pun betah di situ juga. Kemudian nilai spiritual tadi sudah kita singgung, ada adat-adat, ada kearifan-kearifan untuk menghargai lingkungan, ada yang dengan ritual pengorbanan, ada yang ritual pembersihan. Di Kabupaten Semarang juga ada yang mempunyai sumber daya air, terus air itu ditampung di kolam besar. Nah, kolam besar ini secara periodik memang harus dikuras, harus diambil lumpurnya, dan itu ternyata dalam nuansa spiritual. Jadi agenda-agenda religi, sehingga itu juga menjadi aset-aset untuk wisata yang sangat laku. Jadi kalau tradisi ada yang tadi yang berkenaan dengan pantangan-pantangan, itu tidak lain adalah agar terlindung secara sumber daya tadi dalam hal kelestariannya. Selanjutnya pendidikan dan inspirasi ilmiah. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang ada di alam mengenai fenomena-fenomena lingkungan yang harus kita adaptasi. Misalnya di kawasan hutan kita mengetahui ada mata air. Nah, mata air ini bagaimana bisa bertahan? Ya ternyata harus melindungi tegakan-tegakan pohon. Ada fenomena misalnya tutupan kanopi. Jadi kalau di hutan itu rumputnya, tutupan tanahnya sangat padat, sangat bagus, itu pasti air yang dilewati di situ langsung
mengalami penyaringan mekanik sehingga air yang jatuh di bawahnya itu langsung jernih, tidak keruh lagi, sekalipun yang lewat tadi air hujan yang warnanya keruh. Jadi ternyata di situ bisa digunakan sebagai agen atau instrumen untuk menjernihkan air, bisa untuk menahan tanah, menghasilkan kesuburan. Jadi proses-proses itu terjadi di alam sehingga manusia mengadaptasi. Oke, berarti seresah-seresah bisa kita simpan di dalam kontainer, nanti diperkaya dengan nutrisi sedikit, ditambah dengan aktivator mikrobia, ternyata bisa mempercepat proses, bahkan melebihi fungsi yang ada di hutan. Sehingga ada proses pengomposan, proses penghasilan gas, proses penjernihan, yang itu semuanya bisa diadopsi dari fenomena yang ada di lapangan, di alam. Inspirasi ilmiah, ya banyak ini kajian-kajian dari mahasiswa yang mengeksplor mengenai kemanfaatan fungsional tadi. Ada yang pengobatan, ada yang makanan fungsional, makanan yang sehat. Kemudian warisan budaya, masyarakat adat biasanya punya wilayah-wilayah adat yang dimana mereka akan mengelola, mewarisi budaya-budaya sebelumnya. Siapa yang harus berburu dalam kondisi buruan yang bagaimana dan sebagainya, itu ada diatur oleh budaya masyarakat. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi ini tadi adalah fungsi secara jasa lingkungan secara umum. Jadi yang harus kita pikirkan dari sekedar apa yang biasanya kita lakukan, jadi dibalik fungsi-fungsi secara visual yang kita ketahui tentu ada yang jauh lebih intens, jauh lebih eh, bermakna fungsinya. Misalnya tadi dalam hal penyerapan cemaran, penyerapan karbon dioksida pada proses fotosintesa yang akhirnya memang menghasilkan fungsi rosot karbon dioksida. Di fungsi cemaran tadi ya, kelebihan karbon dioksida ini akan bisa direduksi dengan rehabilitasi tanaman. Tanaman akan menyerap karbon dioksida sehingga menjadi karbohidrat ditimbun di dalam biomasa badan. Selama pohon itu tidak dipotong, selama pohon tidak dibakar, nah, biomasanya akan tertahan. Sehingga fungsi sequesteringnya bisa bekerja. Tidak hanya pepohonan vegetatif, sesungguhnya juga yang bisa mengambil peran sequestering, rosot karbon. Bahkan terumbu karang pun juga mengambil peran yang sama. Karbon dioksida yang ada di air itu nanti akan bereaksi kimiawi dengan garam air laut oleh aktivitas hewan karang. Jadi nanti karangnya akan membentuk batu, batunya makin hari makin besar, makin lebar, makin panjang, dan itu juga fungsi penimbunan atau swastering, penyimpanan yang dilakukan oleh hewan karang. Jadi makanya hewan karang juga sangat penting untuk kita jaga. Di samping fungsi ekologi juga ada fungsi perikanan. Makin tinggi terumbu karangnya, keanekaragamannya makin tinggi, makin tinggi komunitas ikannya, makin baik bagi manusia karena nelayannya juga makin mudah mendapati ikan, ikannya juga mudah untuk dibeli oleh masyarakat konsumsi, maka kecerdasannya juga akan bertambah.
Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Nanti kita untuk kelas dari Prof sudah ada tugasnya atau dari mana? Mas Saldi? Belum saya follow up Bapak. Nanti mendekati UTS mungkin saya tanyakan. Ini kebetulan juga belum terjadwal di paket saya. Jadi memang harus ada beberapa komponen penilaian. Jadi ya tugas ya ada tugas sendiri, UTS ya ada tuh UTS nilai sendiri, UAS juga ada nilai sendiri gitu. Jadi sekiranya nanti memang dari pengelola mengendaki ada tengah semester ya nanti bahannya sudah kita sampaikan tadi, sudah kita diskusikan. Nanti kita share lewat Mas Aldi juga nggak apa-apa. Itu ya. Baik, Pak. Jadi yang kita sampaikan poin-poin ya namanya poin PowerPoint, tapi nanti rinciannya ya silahkan nanti dikembangkan sendiri. Saya kira itu dari saya untuk hari ini. Terima kasih sudah betah di kelas kita. Kalau ada diskusi atau pertanyaan boleh di-share lewat Mas Aldi atau langsung ke saya. Terima kasih. Cukup ya, kita akhiri ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Kembali warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mas Rasid, Mas Mo, Topi, Mbak Yudi, Mas Ardi, Iya, Pak. Novi, sama Pak Ida, Mas Ida. Jin, Liv. Turun, Pak.